Komando Militer Australia menerima peringatan bahwa beberapa kapal perang Tiongkok beroperasi dalam jangkauan jalur laut utara yang sensitif. Pesawat pengintai yang terbang dari Pangkalan Angkatan Laut Australia di Darwin mengonfirmasi keberadaan formasi Angkatan Laut Tiongkok yang sangat dekat dengan zona ekonomi eksklusif Australia. Meskipun lalu lintas Angkatan Laut asing di perairan internasional bukanlah hal baru, kapal-kapal ini tidak hanya lewat, mereka bermanuver dan bersenjata. Selanjutnya, terjadi 48 jam yang menegangkan. Kapal-kapal Tiongkok, termasuk kapal perusak tipe 052D dan kapal pengintai elektronik, tetap berada di dekat rute maritim utama yang digunakan oleh kapal militer dan sipil. Yang lebih mengkhawatirkan, mereka tampaknya melakukan operasi terkoordinasi. Angkatan Laut Australia mulai gelisah. Setelah berbulan-bulan ketegangan yang meningkat, mereka segera meluncurkan misi bayangan untuk melacak setiap gerakan. Ini bukan pertama kalinya kapal-kapal Tiongkok muncul di dekat perairan Australia, tetapi kali ini merupakan yang paling dekat, paling berani, dan paling strategis dalam hal waktu. Insiden ini mengirimkan gelombang kegelisahan di seluruh lingkaran pertahanan, tidak hanya di Canberra, tetapi juga di Washington, London, dan Tokyo. Mengapa Tiongkok berlayar begitu dekat dengan Australia sekarang? Mari kita selami apa yang sebenarnya terjadi dan seberapa jauh Tiongkok melangkah kali ini, serta mengapa langkah ini dapat menandai titik balik. Di Indo-Pasifik, situasi berkembang dengan cepat. Pada tanggal 3 Maret, banyak tanda radar dan satelit menunjukkan gerakan terkoordinasi dari 6 kapal Angkatan Laut Tiongkok yang beroperasi di perairan internasional, tetapi sangat dekat dengan Australia Utara. Di antara kapal-kapal tersebut terdapat 2 fregat tipe 054A lanjutan, sebuah kapal perusak tipe 052D yang dilengkapi dengan peluncur rudal vertikal, sebuah kapal intelijen sinyal, SIG, dan 2 kapal pendukung logistik. Yang membuat patroli ini berbeda bukan hanya kedekatannya, tetapi juga perilakunya. Kapal-kapal tersebut melambat ke kecepatan formasi, menyebar dalam bentuk penjepit yang disengaja, dan mulai mengirimkan semburan kode yang diakini sedang menguji saluran peperangan elektronik regional. Jenis manuver ini tidak biasa untuk patroli rutin, dan menurut sumber pertahanan, kapal-kapal Tiongkok berlama-lama di luar batas zona ekonomi eksklusif Australia. Mereka mengumpulkan data dari frekuensi sipil dan militer, sementara pesawat militer yang terbang di rute patroli, termasuk P-8A Poseidon, dialihkan untuk jangkauan yang lebih luas. Komando Australia menandai pergerakan ini sebagai prioritas pengawasan tingkat 3, status yang biasanya disediakan untuk kapal selam tak dikenal dengan risiko tinggi atau ancaman langsung terhadap infrastruktur nasional. Kapal perang Tiongkok tidak mengeluarkan peringatan, tetapi mereka mengaktifkan sistem radar yang biasanya disiapkan untuk kesiapan tempur. Misi ini dideteksi oleh satelit intelijen AS di Guam, yang selanjutnya memverifikasi sifat tidak biasa dari pengerahan tersebut. Dalam beberapa jam, Komando Indo-Pasifik AS mengeluarkan notam, atau pemberitahuan kepada penerbang, yang memperingatkan pilot komersial untuk menghindari daerah timur Laut Darwin karena latihan Angkatan Laut asing. Pada tengah hari, publik Australia mulai bereaksi. Media lokal di Darwin menerbitkan rekaman udara yang dibocorkan oleh pengawas pertahanan. Judul berita di NT berbunyi kapal merah di Cakrawala. Beberapa penduduk di dekat fasilitas pertahanan pantai melaporkan mendengar gemuruh rendah jet yang lepas landas sepanjang malam. Panggilan bangun yang sebenarnya datang ketika Kementerian Pertahanan Tiongkok merilis pernyataan keesokan harinya, yang menyatakan bahwa Tiongkok memiliki hak untuk melakukan operasi laut damai di Indo-Pasifik, seperti yang dilakukan negara lain di dekat pantai mereka. Australia seharusnya tidak membesar-besarkan aktivitas rutin yang tidak menyenangkan bagi pejabat di Canberra. Bagi Australia, ini bukan hanya penjualan panggilan dekat ini adalah demonstrasi jangkauan, koordinasi, dan niat. Para ahli di Institut Kebijakan Strategis Australia memperingatkan bahwa ini bukan insiden sekali saja, melainkan ujian toleransi dan waktu saat armada Tiongkok bergerak ke timur menuju perairan dekat Kepulauan Solomon. Banyak pulau Australia mulai bertanya-tanya apa langkah selanjutnya, dan apakah kapal-kapal Tiongkok akan kembali lebih dekat dan lebih berani dari sebelumnya. Menurut Anda, apakah Tiongkok hanya menguji di perairan ini, atau apakah mereka mempersiapkan sesuatu yang lebih besar? Setelah mengonfirmasi posisi armada Tiongkok, 2 pesawat P-8A Poseidon Angkatan Udara dari Darwin terbang dalam lengkungan lebar di atas pantai utara. Misi mereka adalah untuk mengumpulkan gambar resolusi tinggi, memantau sinyal komunikasi, dan membangun pengawasan yang konstan pada kapal-kapal yang menyusup. Secara bersamaan, Angkatan Laut Kerajaan Australia mengirimkan 2 fregat kelas Anzac,
HMAS Paramata dan HMAS Waramunga untuk membayangi kapal-kapal Tiongkok dari jarak yang aman. Meskipun bersenjata, fregat ini mempertahankan keheningan radio saat melacak setiap manuver dan melaporkan data kembali ke Komando Armada di Sydney secara real-time. Di balik layar, Australia mengaktifkan Pusat Operasi Intelijen Gabungan, JOC, di mana analis dari Organisasi Intelijen Pertahanan dan badan-badan sekutu menarik data mengenai tanda tangan elektronik kapal Tiongkok, status sistem senjata, dan pola radar. Semua informasi ini dicatat dan dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya di Laut Cina Selatan. Namun, Australia tidak bertindak sendiri. Hanya 48 jam setelah penampakan, perwakilan Inggris di Dewan Koordinasi Pertahanan Australia menerima pengarahan rahasia dari pejabat Australia. Sumber-sumber kemudian mengonfirmasi bahwa dalam beberapa hari, sebuah kapal selam kelas Astute Angkatan Laut AS dan Inggris beroperasi di Laut Coral, tidak jauh dari jalur formasi Tiongkok. Itu adalah pesan yang halus namun jelas. Australia sedang mengamati. Pemerintah juga meluncurkan gelombang diplomatik dengan memberikan pengarahan kepada pejabat di Indonesia, Papua Nugini, dan Selandia Baru. Kepulauan Solomon, yang telah lama dianggap condong ke arah pengaruh Tiongkok, secara khusus diperingatkan tentang implikasi mengizinkan kapal perang berlabuh di pelabuhan mereka. Menurut kabel yang bocor, Australia bahkan menawarkan paket bantuan keuangan untuk memperkuat patroli maritim di antara negara-negara Pasifik yang lebih kecil. Sementara itu, di dalam negeri, tanggapan publik menciptakan tajuk rencana yang intens, dengan surat kabar besar menyerukan perlunya pertahanan pesisir yang lebih kuat. Analis pertahanan muncul setiap malam di televisi, memperingatkan bahwa Indo-Pasifik telah menjadi papan catur baru abad ke-21. Peningkatan aktivitas militer di Darwin tidak mungkin terlewatkan lebih banyak penerbangan, lebih banyak patroli, dan lebih banyak tentara yang dikerahkan. Menariknya, pendekatan Australia menghindari konfrontasi langsung tidak ada tantangan radio yang agresif atau lintasan dekat. Sebaliknya, strategi ini dibangun di atas lapisan pencegahan yang tenang amati, tanggapi, dan persiapkan tanpa eskalasi. Namun, jangan salah, pesannya jelas jika armada Tiongkok mengira Australia akan tetap diam, mereka salah. Jika mereka kembali dengan kekuatan yang lebih besar, Australia tidak akan sendirian dalam tanggapannya. Jadi, bagaimana jika mereka kembali dan semakin dekat lain kali? Ingat, ini bukan sekadar manuver militer, ini adalah bagian dari pola yang lebih luas. Tiongkok mendorong pengaruhnya lebih dalam ke Pasifik saat kapal perang Tiongkok muncul di dekat jalur laut utara Australia. Aliansi Australia yang menghubungkan Australia, Amerika Serikat, dan Inggris secara diam-diam beralih dari strategi jangka panjang ke koordinasi langsung, hanya seminggu setelah kebuntuan Angkatan Laut. Australia, AS, dan Inggris memulai latihan gabungan intensitas tinggi di Laut Coral, yang melibatkan lebih dari selusin kapal perang, pesawat pengintai jarak jauh, dan bahkan unit perang siber, yang secara resmi diberi label sebagai latihan interoperabilitas rutin. Namun, waktu menunjukkan hal yang berbeda. Salah satu perkembangan utama adalah keberadaan kapal selam nuklir kelas Virginia milik AS yang beroperasi di dekat zona latihan, meskipun lokasi persisnya masih dirahasiakan. Pengerahan kapal selam tersebut telah dikonfirmasi oleh pejabat pertahanan. Ini menandai pertama kalinya Australia mengoordinasikan pelacakan kapal selam secara waktu nyata dengan Komando AS dan Inggris, sebagai tanggapan terhadap aktivitas Tiongkok yang begitu dekat dengan rumah. Di parlemen, Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan kembali komitmen negara tersebut di Australia dengan menyebutnya sebagai perisai terhadap pemaksaan. Ia juga mengungkapkan bahwa konstruksi telah dimulai pada infrastruktur untuk menampung unit pembom AS yang bergiliran di Australia Utara sebagai bagian dari strategi pencegahan yang lebih luas, untuk memberi sinyal bahwa setiap ancaman terhadap Australia akan dihadapi dengan pasukan terkoordinasi. Sementara itu, tim siber Angkatan Udara Kerajaan Australia yang baru ditugaskan, yang dilatih di AS, menjalankan pengujian simulasi gangguan elektronik untuk memahami bagaimana kapal-kapal Tiongkok dapat menanggapi serangan non-kinetik. Hasil dari skenario rahasia ini diberitahukan kepada anggota Australia dan dilaporkan menyebabkan peningkatan dalam protokol kesiapan sekutu. Namun, Australia bukan hanya tentang perangkat keras, ini juga tentang pensinyalan, dan pesannya keras dan jelas. Australia tidak akan menghadapi tantangan ini sendirian. Namun masih ada pertanyaan, apakah aliansi dapat tetap bersatu ketika ketegangan semakin meningkat? Apakah latihan ini cukup untuk mencegah Tiongkok mendorong lebih jauh di Karangse? Mungkin hanya merupakan permulaan, karena tantangan sebenarnya mungkin masih ada di cakrawala. Insiden Angkatan Laut mungkin telah berakhir tanpa konflik,
Tetapi itu menandai dimulainya fase baru yang lebih berbahaya di Indo-Pasifik. Analis militer sekarang memperingatkan potensi skenario mendidih lambat, di mana kapal perang Tiongkok kembali lebih sering, mendorong sedikit lebih dalam, atau tinggal sedikit lebih lama. Tujuannya adalah untuk menormalkan kehadiran mereka dan membuat perlawanan tampak tidak masuk akal atau terlalu agresif. Ini bukan sekadar spekulasi. Dalam beberapa minggu terakhir, laporan yang belum dikonfirmasi menunjukkan bahwa Tiongkok telah mendekati beberapa negara Pasifik, termasuk Vanuatu dan Kiribati, dengan tawaran untuk memperluas infrastruktur pelabuhan. Australia, menyadari risikonya, berlomba untuk merespons. Pada awal April, pemerintah menyetujui paket pendanaan fast track untuk memodernisasi susunan radar di utara dan membangun landasan udara penyebaran cepat di Queensland. Menteri Pertahanan juga mengumumkan rencana untuk menggandakan jumlah pesawat pengintai jarak jauh pada tahun 2026. Anggap ini sebagai langkah strategis, terutama ketika kapal perusak Tiongkok mengunci radar kontrol tembakannya ke pesawat. Pengintai Australia, baik secara keliru maupun sengaja, mungkin telah terbang terlalu dekat dengan kapal Tiongkok yang sedang melakukan latihan. Dalam kedua kasus, eskalasi dapat terjadi dalam hitungan detik. Sejarah militer penuh dengan titik nyala yang dimulai dari kesalahpahaman insiden F-3 antara AS dan Tiongkok hanyalah salah satu contohnya. Di medan perang yang semakin cepat dan saling terhubung saat ini, bahkan ada lebih sedikit ruang untuk kesalahan. Beberapa ahli memperingatkan tentang potensi efek limpahan dari ketegangan di Taiwan. Jika ketegangan tersebut meningkat, armada Tiongkok dapat mendorong lebih jauh ke Pasifik sebagai pengalihan atau unjuk kekuatan. Dalam kasus ini, garis pertahanan utara Australia mungkin menjadi garis depan dalam waktu singkat. Jadi, apa yang perlu dilakukan Australia selanjutnya? Membangun lebih cepat, berpikir lebih tajam, dan terus bekerja dengan sekutu yang memiliki ketakutan dan nilai yang sama. Masa depan perdamaian di Pasifik bergantung pada apakah demokrasi dapat menyamai kecepatan dan ambisi Tiongkok yang sedang bangkit. Jika Anda bertanggung jawab atas pertahanan Australia sekarang, apakah Anda akan memperkuatnya atau mencoba mendinginkannya? Ini bukan hanya tentang panggilan dekat, ini adalah sinyal yang jelas dari Beijing. Kami dapat mencapai depan pintu Anda. Apa yang akan Anda lakukan tentang hal itu? Untuk Australia dan sekutunya, pertanyaan ini sekarang menentukan langkah mereka selanjutnya di salah satu wilayah yang paling diperebutkan di dunia. Lebih dari sekadar armada di dekat Darwin itu, mengungkapkan seberapa cepat keseimbangan Indo-Pasifik bergeser dan seberapa siap atau tidak siap negara-negara ketika pergeseran tersebut berubah menjadi titik-titik tekanan. Jangkauan Angkatan Laut Tiongkok yang berkembang, diplomasi pulau, dan proyek infrastruktur penggunaan ganda menunjukkan permainan panjang yang tidak dibangun untuk satu garis utama, tetapi untuk keuntungan strategis selama bertahun-tahun. Jawaban Australia terdiri dari modernisasi cepat, aliansi yang lebih kuat, dan diplomasi yang lebih tajam. Alat-alatnya bergerak, tetapi waktu adalah tantangan sebenarnya. Ini bukan plot film, ini adalah awal dari persaingan berisiko tinggi yang terjadi di peta nyata dengan konsekuensi nyata. Setiap latihan, setiap perjanjian, dan setiap patroli hanyalah satu lagi langkah di papan catur. Dan seiring semakin banyak kapal berlayar melalui perairan ini, garis antara pengaruh dan intimidasi semakin sulit untuk dilihat. Apakah Anda percaya bahwa gerakan ini merupakan bagian dari konflik di masa depan, atau tanda-tanda perang dingin baru yang sudah berlangsung? Jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan unggahan kami. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.